semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konversi bilangan. Dalam konversi bilangan ini kita dapat mengetahui adanya 4 bilangan, yaitu desimal, biner, okta, dan heksa. Nah, untuk mengetahui suatu bilangan itu kita sebut sebagai bilangan biner, bilangan desimal, bilangan okta maupun bilangan heksa, kita memerlukan bantuan yang biasa kita sebut sebagai identitas. Seperti kita langsung mengerjakan suatu soal. Di sini ada 28 dan ada huruf kecil di sini membawa angka 10. Nah, kita bisa lihat di identitas bahwa 10 itu merupakan identitas dari bilangan desimal. Maka kita bisa mengetahui bahwa 28 ini adalah bilangan desimal. Jadi bacanya itu 28 desimal itu mau diubah ke biner kan. Kita dapat mengetahui bahwa ini adalah bilangan biner karena dia memegang angka 2 di sini. Jadi ini kita baca soalnya jadinya 28 desimal diubah ke biner. Cara mengubah dari desimal ke biner itu kita bagi. Jadi kita tulis dulu soalnya ini 28 dibagi. Nah, cara kita mengetahui faktor pembaginya kita bisa lihat di ujung soalnya. Di sini ada angka 2 atau angka biner di sini. Nah, maka di faktor pembaginya di sini adalah 2. Ya, jadi 28 dibagi sama 2 itu 14. Nah, udah ada sisa karena memang 28 dibagi 2 itu hasilnya pas 14, tidak ada berkoma di belakangnya. Jadi di sini kita tulis 0. Lalu kita tulis lagi 14 dibagi 2. 14 dibagi 2 itu 7, tidak ada sisa ya. Lalu 7 dibagi 2 itu 3. Namun memiliki sisa, jadi sisanya itu 1 karena 3 dikali 2 itu 6, sedangkan di sini angkanya 7, jadi masih sisa 1. Lanjut di sini kita tulis 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 itu 1 dan sisanya 1. Untuk menulis jawabannya itu kita ambil dari bawah sini, lalu naik ke atas. Jadi seperti ini, seperti ini, lalu seperti ini. Nah, jadi jawabannya itu adalah 11100. Nah, sekarang kita akan melakukan pembuktian apakah benar 11100 biner itu kalau dijadikan ke desimal itu hasilnya 28. Oke, kita mulai pengetesannya. Jadi, di sini jika kita baca soalnya adalah 11100 biner diubah ke desimal ya, sesuai dengan identitasnya tadi. Nah, caranya itu adalah di sini ada 5 buah angka. Kita kasih jarak antara 5-5-nya 11100. Nah, lalu di bawahnya itu di sini kan ada angka 2 yaitu angka biner. Jadi setiap di bawah angka-angka yang di atasnya kita tulis angka 2. Oke, lalu kita mulai kasih pangkat untuk setiap angkanya, dimulai dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, 3, dan 4. Oke, lalu di sini kita berikan tanda tambah. Nah, jika kita lihat di bagian atasnya itu dia angkanya 0, maka di bagian bawahnya ini kita silangkan atau tidak kita kerjakan karena tidak akan memiliki nilai. Oke, jadi kita kerjakan jika yang bagian atasnya itu memiliki angka 1. Nah, jadi 2 pangkat 2 itu adalah 4, 2 pangkat 3 itu 8, dan 2 pangkat 4 itu adalah 16. Jika kita jumlahkan seluruhnya maka akan menghasilkan angka 28. Jadi di sini adalah jawabannya 28. Sehingga terbukti jika 28 desimal dijadikan ke biner itu jawabannya 11100. Jika dibalikkan dari 11100 biner diubah ke desimal hasilnya adalah 28. Oke, selanjutnya kita akan mulai mengerjakan dari desimal ya. Di sini ada angka 10 mau diubah ke okta karena di sini ada angka 8. Angka 8 di identitas itu adalah okta. Kita mulai mengerjakan 180, sama-sama dibagi caranya seperti sebelumnya. Nah, dibagi sama berapa? Kita lihat di ujung sini. Di sini ada angka 8, berarti faktor pembaginya di situ 8. Kita tinggal lihat ujungnya aja, itu yang akan menjadi faktor pembagi. Nah, 128 dibagi 8 kita coba bagikan pakai cara manual. 8 di sini 2,
16, 2, kosong, sini 2, 16, dan sisanya 4. Berarti hasil dari 180 dibagi 8 itu adalah 22. Nah, di sini punya sisa. Sisanya itu kita ambil dari sini. Sisa dari pembagiannya berarti sisanya 4. Oke, lanjut. 22 dibagi sama 8 itu hasilnya adalah 2. Oke, 2 kali 8 itu 16, berarti sisanya di sini adalah 2, 16, 22, 12, 6. Oke, berarti di sini sisanya 6. Jadi jawabannya adalah 264. Nah, selanjutnya kita lakukan pembuktian seperti sebelumnya. Kita coba dari 264 okta. Jika kita ubah ke desimal, apakah hasilnya itu 180? Sama seperti sebelumnya, di sini ada 3 angka, kita pisahkan. Kita kasih jarak untuk ketiga angkanya. Lalu karena ini okta, berarti di bawah setiap angka itu kita kasih angka 8. Kalau sebelumnya karena biner, makanya di bawahnya itu adalah angka 2. Nah, lalu berbeda dengan sebelumnya karena di sini kita harus meletakkan angka yang di atasnya juga ikut di sebelahnya, tapi ini dikali. Ini juga 6 dikali, dan ini 4 dikali. Lalu sama kita tetap kasih tanda tambah dan pangkat di atasnya. Dimulai dari pangkat 0 dan seterusnya. Lalu kita mulai mengerjakan dari perpangkatannya dulu. 8 pangkat 0 itu 1. Ya, itu 1 dikali 4 tambah 8 pangkat 1 itu 8. 6 tambah 8 pangkat 2 itu 64 kali 2. Nah, lalu kita mulai mengerjakan perkaliannya. 2 dikali 64 itu 128. Ditambah 6 dikali 4 itu 48. Ditambah 4 dikali 1 itu adalah 4. Sehingga hasilnya di sini adalah 180. Coba kita tambahkan. 178, 48, 16, 5, 7, 1 ditambah dengan 4 adalah 180. Berarti sama ya. Nah, berarti benar 180 desimal dijadikan ke okta itu 264, dan 264 okta jika dijadikan ke desimal hasilnya 180. Lanjut, kita akan mencoba mengubah dari desimal ke heksa. Oke, di sini sama kita membagi. Untuk faktor pembaginya juga sama, kita lihat di ujungnya itu berapa. Di sini ada 16. Oke, kita mulai 1531 dibagi dengan 16. Nah, jika susah kita pakai kalkulator karena di sini angkanya besar. Nah, 1531 dibagi 16 itu 95 ya, dan sisanya itu adalah 11. Ya, bisa dibuktikan pakai kalkulator atau cara manual seperti ini. Lalu lagi 95 dibagi dengan 16, ya, itu hasilnya 5, dan sisanya itu adalah 15. Nah, dalam heksa, jika kita lihat di catatan di bawah situ, heksa itu berkisar antara 0 untuk angkanya 0 sampai 9, lalu disambung dengan huruf dari A sampai F. A sampai F itu maksudnya adalah angka 10 yang seharusnya menjadi terusan dari angka 9 itu diubah jadi A. Sebenarnya nilai A itu adalah 10, sama juga B itu 11, C itu 12, D itu 13, ini 14, dan F itu adalah 15. Nah, kita lanjut mengerjakan soal. Di sini itu sebenarnya jawabannya adalah 5, 15, dan 11. Tapi kita tidak boleh mengisi jawaban dengan angka-angka ini karena ada angka 15 dan 11 yang harus kita ubah menjadi huruf. Dan 5-nya di sini tetap angka, 15 dalam heksa itu adalah F, dan 11 dalam heksa itu adalah B. Maka kita bisa menulis jawabannya adalah 5 F B
dan bukan menulis 5, 15, dan 11. Lanjut, kita melakukan pembuktian lagi. Apakah 5FB itu adalah 1531 jika kita ubah ke desimal kembali? Nah, di sini sama. Kita pisahkan dulu setiap angka-angkanya. Tapi kita ubah dulu FI. Dalam pengerjaan kita tidak bisa mengerjakan ini F, tapi langsung kita tulis dalam bentuk angka 15 dan B ini 11. Karena ini adalah heksa, berarti di bawahnya kita tulis angka 16. 16, pangkat 0, 1, 2 dijumlahkan. Angka yang dari atasnya turun dikalikan. Oke. Kita mulai mengerjakan dari pemangkatannya. Berarti di sini 11 dikali 1, 15 dikali 16, tambah 5 dikali 16 pangkat 2 itu adalah 256. Lalu ini kita kalikan, hasilnya itu adalah 1280 ditambah 240 ditambah 11. Nah, apabila ini semua dijumlahkan, hasilnya itu adalah 1531. Nah, berarti terbukti ya, mau itu diubah dari desimal ke heksa dan jawabannya itu kita ubah kembali ke desimal, akan menghasilkan angka yang sama. Oke, sebelumnya kita sudah membahas 6 konversi bilangan. Nah, dalam konversi bilangan itu ada 12, karena sebelumnya sudah kita bahas 6, sekarang tinggal 6-nya lagi. Oke, sekarang kita mulai dari pengubahan bilangan biner ke okta. Dalam mengubah bilangan biner menjadi okta itu kita harus mengelompokkan angka ke dalam sebuah kelompok, di mana setiap kelompok memiliki 3 anggota di dalamnya. Nah, cara pengambilan anggotanya itu kita mulai dari sebelah kanan. Nah, jadi kita mulai ini, berarti 111 itu sudah satu kelompok. Kita tulis di sini, itu 1, itu 1, itu mereka sudah satu kelompok. Lalu kelompok berikutnya kita ambil 3 di depannya, berarti 0, 0, 1. Nah, di sini sudah terbagi ya menjadi 2 kelompok, di mana setiap kelompok memiliki 3 anggota di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat, karena ini bilangan okta, kita lihat catatan dalam bilangan okta. 100 itu nilainya adalah 4. Berarti tinggal kita tulis 4 di sini. 4. Nah, sedangkan 111 dalam bilangan okta itu adalah 7. Berarti 7 kita tulis di sini. Sehingga hasil dari 100 biner kita ubah menjadi okta adalah 47. Oke, itu adalah jawabannya. Kita tulis di sini 47. Sekarang kita melakukan pembuktian. 47 okta apakah memiliki nilai 100111 jika kita ubah ke biner. Nah, caranya itu adalah kita mengelompokkan juga setiap bilangan, tapi anggota tiap kelompoknya itu hanya satu saja, menjadi seperti ini. Lalu kita lihat 7 dalam catatan okta itu berapa. 111 dan 4 kita lihat itu adalah 100. Maka hasilnya di sini adalah 100111 ya, sama seperti soal di atas sebelumnya. Nah, jadi intinya kalian tinggal mengingat dua catatan ini. Selanjutnya tetap sama dari biner, tapi sekarang heksa. Mirip-mirip juga caranya, yaitu kita harus membagikan kelompok dimulai dari sebelah kanan, tapi setiap anggotanya itu harus memiliki 4 anggota atau 4 member di dalamnya. Kalau okta hanya 3, berarti heksa itu harus memiliki 4 anggota. Kita mulai bagi anggotanya. Oke, kita mau ambil dari sini, berarti 1100 lalu 11. Nah, karena di sini tidak ada angka lagi, berarti kita bisa menambahkan nilai 0. Ya, bisa kita tambahkan karena nilai 0 tidak akan merubah hasil apapun. Sekedar hanya membantu jika kita kekurangan anggota ya. Hanya kita boleh menambahkan angka 0, jangan angka 1. Selanjutnya, kita lihat di catatan heksa, 011 itu adalah 3. Sama seperti di sebelahnya, berarti
berarti hasil dari 1100011 biner jika diubah ke heksa adalah 33. Lalu kita akan melakukan pembuktian juga apakah 33 heksa sama hasilnya jika kita jadikan ke biner. Sama seperti sebelumnya, kita pisahkan 3 ya seperti ini. Lalu 3 dalam heksa itu adalah 0011 berarti hasilnya itu adalah 00110011. 2 0 di depan itu boleh kita coret jadi hasilnya 11001, tapi terserah kalian boleh pakai jawaban seperti ini atau seperti ini, nilainya sama saja. Oke, bisa kita tulis hasilnya 10011. Nah, lanjut ke soal kelima. Kita akan mengubah okta ke heksa. Cara mengubah okta ke heksa itu kita tidak bisa langsung mengerjakan, tapi kita memerlukan bantuan sebuah jembatan biasa disebut biner. Ya, jadi cara mengubah okta ke heksa itu harus melewati biner terlebih dahulu. Jadi angka 2 dan 5-nya kita pisahkan seperti sebelumnya. Kita mengerjakan dari okta ke biner dulu seperti cara yang di bawah sini. Okta ke biner berarti 2 dalam okta itu adalah 0010, sedangkan 5 dalam okta itu adalah 101. Oke, kita satukan dulu semuanya. 1. Nah, kalau sudah dapat hasil seperti ini belum selesai ya, karena kita baru melewati jembatannya saja. Kita mulai lagi, berarti ini dari biner mau kita ubah ke heksa, baru kita dapat menentukan jawabannya. Seperti cara dari biner ke heksa seperti ini, kita kelompokkan 4 kelompok, berarti 1010 karena tidak ada angka lagi, kita bisa tambahkan 00-nya. 0101 dalam catatan heksa itu adalah 5 ya, 5. Nah, lalu 1000 itu adalah 1. Berarti jawaban di sini adalah 15. Nah, inilah yang bisa kita tulis di atas menjadi jawabannya, dan bukan yang ini ya, tapi yang ini. Oke. Selanjutnya, kita akan membuktikan dari 15 heksa jika kita mau ubah ke okta. Sama juga, tidak bisa langsung, tapi kita harus melewati biner terlebih dahulu. Nah, jadi kita ubah dari heksa ke biner dulu seperti ini. Kita pisahkan 1 dan 5. 5 dalam heksa itu adalah 0101, sedangkan 1 itu adalah 0001. Kita gabungkan semuanya, 10101. Nah, dari biner ini baru kita mau ubah ke okta ya. Caranya dari biner ke okta seperti ini ya. Berarti kita ambil anggotanya harus 33, dimulai dari ini 101, sudah yang ini, lalu sisanya 010 dan ini 000. Kalau 000 itu kan pasti jawabannya itu kan 0, jadi ini tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Jadi ini adalah 010. 010 dalam okta itu adalah 2 dan 101 itu adalah 5. Berarti jawaban akhirnya itu adalah 25. Terus di atas ini, jadi sama ya antara yang atas dan bawah, jadi terbukti inilah jawabannya dan bukan yang ini. Nah, intinya itu teman-teman harus menghafal ini catatan okta dan heksa yang sudah saya tulis di sini. Dan berikut adalah cara-cara pengubahan konversi bilangan dari seluruh bilangan yang ada dalam konversi bilangan. Semoga teman-teman semua dapat mengerti apa yang saya jelaskan, dan sekian.